Shalom, 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 Boker Tov, selamat memasuki hari yang baru. Shalom Indonesia, shalom buat kita semua dimanapun Anda berada. Hari yang dahsyat, hari yang Tuhan beri, dimana kita masuk lagi di dalam rencana Tuhan. Bersukacitalah kita bahwa tidak ada satupun hari yang terlewatkan tanpa mata Tuhan memandang. Sebab Tuhan tahu rancangannya harus digenapi. Kalau dia sudah membuat perencanaan, kalau dia sudah membuat rancangan, maka rancangan Tuhan itu harus tergenapi. Tidak ada yang dapat menggagalkan, tidak ada yang dapat membatalkan, tidak ada yang dapat berubah. When he plan, when he purpose, ketika dia mempunyai rancangan, dia sudah menetapkan satu waktu, satu hari, maka hari itu pun harus tergenapi. Dan Tuhan sudah memeteraikan hari-hari kita dengan namanya. So praise to the name of the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Mari untuk kita kembali bersukacita pada hari ini. Kita buka hati, kita datang kepada Dia bersama-sama. Pagi hari ini kita berkata, terima kasih Bapa, terima kasih buat hari yang Kau beri buat kami. Hari yang kami lalui di dalamnya ada meterai, yaitu meterai nama-Mu. Kami bersyukur bahwa semakin hari semakin jelas firman-Mu dibukakan kepada kami untuk menyatakan sekali lagi bahwa Engkau adalah Tuhan atas bangsa-bangsa. Ketika Engkau berfirman, maka keputusan-Mu harus terjadi. Ketika Engkau merencanakan, maka rencana-Mu harus tergenapi. Sebab Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Terima kasih buat pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami kembali dengan firman-Mu, supaya kami berjalan lagi pada hari ini bersama dengan Engkau. Haleluya Bapa. Dalam nama Tuhan yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus. Amin. Praise the Lord. Kita patut bersyukur bahwa apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini, dalam kesempatan hari ini saya mau katakan, apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini itu sudah ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hari-hari yang kita lalui, kalau kita tangkap sesuai dengan firman-Nya, maka Tuhan telah menetapkan waktu, Tuhan telah menetapkan saat, bahkan Tuhan juga menetapkan bangsa. Di mana di bangsa itu, di waktu itu, di saat-saat yang Tuhan nyatakan, namanya akan dipermuliakan. Yes, betul, nama Tuhan dipermuliakan. Saya dapat apa yang Roh Kudus singkapkan kepada saya, bahwa kita yang hidup di hari-hari terakhir, nama Tuhan akan jadi nama yang masyhur. Dan orang akan melihat bahwa hanya Tuhanlah yang menentukan jalan hidup kita. Tuhanlah yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Orang-orang yang telah dimeteraikan di dalam namanya. Anda harus mengerti betul ketika firman Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 7 itu. Semua orang atau setiap orang yang atasnya namaku disebut, yang kubentuk dan yang kujadikan untuk kemuliaanku. Kita harus tahu betul apa arti dari Yesaya 43 ayat 7. Dan ada hubungannya tentu dengan penebusan tentang Paskah ini. Di minggu Paskah ini kembali Roh Kudus mengingatkan kepada saya bahwa karya penebusan Tuhan itu betul-betul akan terjadi. Kenapa? Dia yang ditebus oleh Tuhan adalah dia yang telah dimeteraikan dengan namanya. Orang yang ditebus oleh Tuhan adalah orang yang telah dimeteraikan dengan namanya. Dan orang yang telah dimeteraikan dengan namanya bukan hanya dilepaskan dari dosa, bukan hanya dilepaskan dari akibat dosa, bukan hanya dilepaskan dari kutuk, tapi orang yang telah dimeteraikan dengan namanya, itu juga yang akan dimuliakannya. Haleluya. Dan kemudian bangsa yang mengakui ketuhanan, yang mengakui adanya satu Tuhan, itulah bangsa yang akan dimuliakan juga. Maka itu kalau kita tangkap baik-baik apa yang saya bagikan setiap kali, maka kita harus tahu bahwa perjalanan hidup kita bukanlah sebuah perjalanan yang hampa, tapi perjalanan kita lalui adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang ada namanya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan, itulah orang-orang yang akan dimuliakan di hari-hari ini. Dan karya penebusan Tuhan di 2019, apa yang disingkapkan kepada saya itu merupakan satu pemahaman, pewahyuan yang dibukakan sangat amat luar biasa. Di mana betul tidak ada yang dapat menghalangi ketika Tuhan sudah memeteraikan seseorang dengan namanya. Tidak ada yang dapat menghalangi, tidak ada yang dapat menggagalkan rancangan Dia atas orang-orang yang telah dimeteraikan dengan namanya. Dan kita sudah dimeteraikan dengan namanya. Berarti ada rencana Tuhan yang harus tergenapi. Dan kita bisa lihat di dalam Alkitab pun, kalau kita lihat setiap kali ada rencana Tuhan mau digenapi, pada waktu itu ketika tiba saatnya orang-orang Israel akan dibawa keluar dari perbudakan Mesir, itulah waktu Tuhan untuk digenapi, itulah nama Tuhan diperkenalkan. Anda ingat pada waktu Tuhan bertemu dengan Musa, maka Tuhan berkata, aku akan melepaskan bangsamu. Dan Tuhan mulai memperkenalkan siapa Dia kepada Musa. Dan setiap kali bangsa bersama dilepaskan, maka nama Tuhan tentunya diperkenalkan. Anda ingat ya, di dalam Keluaran itu awal-awal dikatakan waktu Musa dipanggil, waktu Musa melihat ada belukar yang nyala, lalu Musa mendekat, lalu Tuhan berfirman dari situ.
Haleluya. Bangsa Israel akan dikeluarkan dari perbudakan. Tetapi nama Tuhan terus. Kepribadian Tuhan itu yang harus diperkenalkan. I am that I am. Akulah aku. Itu harus diperkenalkan kepada Musa terlebih dahulu. Ketika ketuhanan diperkenalkan kepada Musa, maka lihatlah hasilnya, satu bangsa keluar dari tekanan dan budak daripada orang-orang Mesir. Dan sekarang secara profetik kita bisa lihat, Indonesia ternyata bukan negara biasa. Indonesia adalah satu bangsa yang ketika saya melihat di dalam firman Tuhan adalah bangsa yang akan dimunculkan dan dimuliakan di waktu-waktu terakhir. Kenapa? Saya sudah katakan berkali-kali. Sebab Indonesia mengakui ada Tuhan yang satu. Ada Tuhan yang Esa. Dan Tuhan yang satu ini waktu kita mendeklarasikan, waktu orang-orang percaya, waktu orang-orang yang berkata, aku mau berkata bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang satu. Maka saya sudah katakan, nama Tuhan itu hanya ditujukan kepada pencipta langit dan bumi. There are so many gods, but only one Lord. Ada begitu banyak orang bisa klaim sebagai Allah. Tapi kalau berbicara tentang Tuhan, hanyalah pencipta langit dan bumi yang diperkenalkan di dalam Alkitab sebagai Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan juga tentunya Allahnya Ismail. Dan ini sedang diperkenalkan. Dan kita akan melihat akan terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Jadi 2019 pesan Paskah adalah pesan yang sangat luar biasa. Akan terjadi pemulihan, restorasi besar-besaran, akan terjadi penebusan Tuhan yang menjadi nyata, pembelaan karena nama Tuhan sedang dimuliakan. Nah, berbahagialah Anda. Yang Tuhan inginkan dari kita hanyalah apa? Mari kita menyelaraskan diri dengan Dia. Mari kita menyelaraskan diri dengan karya terbesarnya. Mari kita katakan, ya Tuhan, aku mau masuk, aku mau memahami apa artinya kematian-Mu, supaya aku dapat mengalami juga apa yang Kau katakan kebangkitan-Mu. Kita harus sama-sama pahamilah arti kematian Yesus, lalu kita akan mengerti apa artinya kebangkitannya. Tanpa kita memahami kematiannya, kita tidak akan mampu memahami kebangkitannya. Itu merupakan satu paket. Kita tidak bisa langsung loncat kepada kebangkitannya, tapi kita harus tahu persis apa itu hubungannya dengan kematiannya. Rasul Paulus aja berkata begini, supaya aku dapat mengerti kebangkitannya, aku juga harus masuk di dalam kematiannya. Dan kematiannya itu berbicara apa? Penanggalan hal-hal yang ada pada kita, penanggalan hal-hal yang lama dalam hidup kita. Kita harus relakan dan kita harus berani berkata, Tuhan, no more the past of me. Tidak lagi hidupku yang masa lalu. Tidak lagi aku mau masa laluku yang sudah tercemar oleh dosa dipakukan di kayu salib. Supaya aku benar-benar menjadi ciptaan baru. Kan dalam ciptaan baru yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya begini, ciptaan baru yang tidak terkoneksi dengan kutuk masa lalu. Ciptaan baru itu tidak terkoneksi dengan kutuk masa lalu. Ciptaan baru itu tidak terkoneksi dengan beban-beban masa lalu yang saya sudah katakan dalam 2 hari ini. Orang-orang yang tidak punya beban dengan kutuk masa lalu, itulah generasi baru yang harus dimunculkan. Yang lahir dari peristiwa Paskah. Tuhan mau kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang lahir dari peristiwa Paskah. Kalau kita betul-betul kita akui kematiannya, maka kita pun akan mengalami kebangkitannya. Sehingga ketika kita mengalami kebangkitannya, kita akan disebut sebagai ciptaan yang baru. Alami baik-baik tentang peristiwa Paskah ini, supaya kita betul-betul mengalami apa yang disediakan oleh Dia sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Paskah yang akan kami rayakan pada malam hari ini di Jakarta, di Setiabudi One, lantai 3, ruangan Covenant Life Church. Saya harap Anda yang tinggal di Jakarta dan seputarnya datang bergabung bersama-sama untuk kita merayakan Passover celebration, perayaan Paskah, di mana kita akan mendeklarasikan bahwa hanya Tuhan yang mampu melepaskan kami. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kami masa depan. Hanyalah Dia yang dapat mengeluarkan kami dari jerat penangkap musuh. Hanya Dia. Lewat celebration Paskah, sama-sama ayo mari kita akui keberadaannya sebagai Tuhan atas hidup kita. Kemudian di Surabaya besok harinya, hari Jumat, di Ruko Kelampis Future Zone di situ. Kalau Anda kepingin tahu di mana alamatnya persisnya, Anda bisa kunjungi Facebook kami. Sebab di Surabaya hari Jumat, maka di Jakarta malam hari ini. Datang bergabung bersama-sama. Mari kita alami betul-betul di atmosphere of Passover. Kita alami atmosfer Paskah itu, dan sekaligus kita juga alami atmosfer kebangkitannya. Supaya betul-betul kita mengalami terobosan dalam hidup kita. Kita harus berkata, Tuhan, aku harus masuk kepada pengalaman Paskah itu. Supaya aku dapat betul-betul menikmati apa yang disediakan bagi hidupku. Dan kita bersyukur bahwa rancangan Tuhan juga besar atas bangsa kita Indonesia. Sekali lagi, Indonesia itu adalah tanah-tanah pesisir laut
di mana nama Tuhan akan dipermuliakan. Melalui hidupmu, melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan apa yang menjadi rancangannya atas kita dan juga rancangannya atas bangsa ini akan tergenapi. Kita akan lihat restorasi besar-besaran. Bagaimana ketika Tuhan memperkenalkan namanya, maka akan ada restorasi, akan ada pemulihan besar-besaran. The family of the Lord, keluarga Tuhan yang luar biasa. Karena itu mari kita bersukacita atas apa yang Dia sudah kerjakan. Sebab hari-hari terakhir ini harus kita masuk kepada pengalaman yang namanya kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus harus kita alami bersama-sama. Dan lihatlah kebaikannya dan alamilah kebaikannya. Kita berdoa hari-hari ini terus rencana Tuhan harus tergenapi atas bangsa Indonesia. Tidak ada intimidasi yang boleh berkuasa atas Indonesia. Tidak boleh ada hoax, tidak boleh ada intimidasi. Sebab kalau Tuhan sudah menetapkan, kalau Tuhan sudah merancangkan, kalau Dia sudah punya keputusan untuk bangsa ini, maka keputusannya harus tergenapi. Demikian juga kalau Tuhan sudah punya keputusan atas hidupmu, maka keputusan Tuhan atas hidupmu haruslah tergenapi. Jangan dengarkan suara-suara masa lalu yang mengintimidasi hidupmu. Listen to the decree of the king. Dengarkanlah keputusan raja, segala raja atas hidupmu. Bahwa kita layak untuk dimerdekakan. Kita layak untuk mengalami pemulihan. Dengarkanlah itu. Maka kita akan masuk di dalam apa yang Tuhan sudah sediakan. Jangan menengok ke belakang. Lihatlah ke depan. Sebab di depan pengharapan kita akan menjadi kenyataan. Sekali lagi saya katakan, lihatlah ke depan sesuai dengan penebusannya. Biarlah lewat penebusannya. Itu adalah satu awal untuk kita masuk kepada apa yang Dia janjikan untuk hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi saksi dari kebesarannya. Dan namanya akan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat atas keputusan bangsa untuk pemilihan presiden yang sudah terjadi. Dan kita lihat rencana Tuhan atas Indonesia harus terjadi. Kita ucapkan syukur atas rancangannya. Kita bersyukur atas kemenangannya atas dosa. Kita bersyukur kemenangannya atas kutuk dan belenggu dosa. Sehingga kita dilepaskan. Kita dilepaskan. Dan akhirnya kita berkata, yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku akhirnya berjalan terus. Maka itu jangan kita sampai lengah. Jalan terus. Jalan terus berharap kepada Tuhan. Sebab ketika kita sudah dimeteraikan oleh namanya, tidak mungkin kita dilepaskan. Kita akan mengalami pemulihan yang utuh dan penuh. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai jumpa nanti malam di Setiabudi One Kuningan. Sampai jumpa kalau Anda di Surabaya besok hari. God bless you all. I love you. I love you. I love you. Stay focused. Stay blessed. Stay rejoiced. Stay on fire. Stay deep in this revelation. Stay alive and stay connected with His covenant. Tuhan memberkati Anda. Shalom ada padamu, keluargamu dan pelayananmu. Shalom over the nation of Indonesia. Aku melepaskan shalom atas Indonesia. Hari ini berjalanlah, hai Indonesia yang maju, hai Indonesia yang penuh dengan pemulihan. Nama Tuhan akan menjadi nyata atasmu. Haleluya. Amin. Yes. Oh haleluya. We worship you. We praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Engkau menang atas ikatan dosa dan kutuk. Kami bangkit dan kami mengucap syukur. Yes, Lord. We cry out in worship. And we thank you, Lord Jesus. The victory is yours. Hallelujah. Your name is unfailing. Namamu tidak pernah gagal. Woo. Your name is unshaking, unshakable. Apa yang kau katakan itu tergenapi. Kami puji Engkau Tuhan. Baruch Hashem Adonai Melech Haolam. Diberkatilah namamu, pencipta langit dan bumi. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Bapa ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, Jesus.
Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. I love you. I praise you. I worship. God are powerful. You are powerful, Lord Jesus. Your name is unfailing. Yes, yes. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.